Shalom, selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabarnya hari ini? Gue berharap kabarnya kita semua baik-baik saja. Bersyukur hari ini kembali kita bisa bertemu di pertemuan terakhir di semester 1 ini. Dan Ibu harapkan anak-anak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita, sebaiknya kita berdoa dulu. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur Tuhan buat nafas kehidupan yang masih Tuhan percayakan buat kami sampai hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mulai pembelajaran kami. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati pembelajaran kami ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak sekalian, dari pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu setia, beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Anak-anak, tentunya kita sering mendengar kata ibadah, kita mendengar berdoa. Tapi apakah anak-anak semuanya pernah beribadah? Apakah anak-anak pernah berdoa? Nah, oleh sebab itu hari pagi ini kita sama-sama belajar. Ada pepatah mengatakan bahwa doa adalah napas hidup orang percaya. Artinya doa merupakan kebutuhan orang percaya. Tanpa doa manusia akan binasa. Ibadah, doa, dan membaca Alkitab adalah tiga hal yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, pembahasan ini dirangkai menjadi satu. Yang pertama, makna ibadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Dalam kaitannya dengan ibadah dan doa, jemaat mula-mula memiliki kehidupan ibadah yang luar biasa. Terdapat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 menulis cara hidup jemaat mula-mula, yaitu Petrus sekali berkhotbah ada 3.000 jiwa bertobat dan dibaptis. Jemaat mula-mula bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Jemaat mula-mula berkembang dan memecahkan roti bersama dan berdoa. Jemaat mula-mula saling menolong tanpa pamrih, terutama bagi mereka yang berkekurangan. Pengertian ibadah. Ibadah adalah kegiatan ritual yang dilakukan dalam rangka menyembah Tuhan Allah, bersekutu bersama saudara seiman, melayani Tuhan, dan mengucap syukur atas anugerah Tuhan. Berdoa adalah cara manusia berkomunikasi dengan Allah. Bicara tentang doa, Yesus Kristus mengajarkan doa Bapa kami yang isinya menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia. Anak-anak, doa itu adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan, cara kita menyampaikan keinginan kita kepada Tuhan, di mana dengan doalah kita bisa berbicara langsung kepada Tuhan. Dan selanjutnya melalui doa Bapa kami mengajarkan
orang percaya untuk berkomunikasi dengan Allah dalam kejujuran dan ketulusan hati. Berdoa juga merendahkan diri di hadapan Allah, sujud menyembah kepadanya. Selanjutnya yaitu memahami doa Bapa Kami. Ada beberapa hal yang diperhatikan dalam doa Bapa Kami. Yang pertama, berdoalah dengan penuh penyerahan diri kepada Allah sebagai Bapa yang penuh kasih. Yang kedua, berdoa secara alami mengungkapkan isi hati kita dan penyerahan diri kepadanya. Berdoa dengan kata-kata, dengan yang sederhana dan tidak berbelit-belit. Berdoa dalam kepercayaan bahwa Allah Maha mendengar dan Ia menjawab doa kita menurut kasih dan keadilannya. Selanjutnya, berdoa dan membaca Alkitab sesuai dengan kehendak Allah. Ingat, tidak ada masalah yang terlalu besar atau terlalu kecil untuk didoakan. Berdoalah dalam iman dan pengharapan kepadanya. Nah, anak-anak sekalian, kita dalam memahami doa Bapa Kami ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, bahwa kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan kata-kata yang sederhana, berdoa yang tidak berbelit-belit. Sampaikan doa anak-anak semuanya dengan tulus. Sampaikan keinginan anak-anak semuanya itu dengan ikhlas. Dan selanjutnya kita memasuki materi selanjutnya, yaitu pentingnya ibadah, berdoa, dan membaca Alkitab bagi remaja Kristen. Ada beberapa alasan mengapa orang percaya harus setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Dalam ibadah, berdoa, dan membaca Alkitab, orang beriman mewujudkan iman kepercayaan kepada Allah. Kedua, kesetiaan beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab menghasilkan pencerahan hidup. Yang ketiga, melalui ibadah, orang beriman mengekspresikan wujud syukurnya kepada Allah. Yang keempat, kesetiaan beribadah membuat sikap sosial seseorang semakin bertumbuh. Yang kelima, memupuk persekutuan sebagai saudara seiman. Jadi anak-anak semuanya, tentu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, tugas kita sebagai orang Kristen adalah kita pergi beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Dengan kita pergi beribadah, tentunya kita akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa, perjumpaan kita dengan Tuhan, di mana kita boleh bertemu juga dengan saudara-saudara kita seiman yang sama-sama datang memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena itu, sebagai remaja Kristen yang percaya, mari anak-anak semuanya bisa melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai orang Kristen, yaitu kita senantiasa beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Penjelasan Alkitab tentang berdoa, beribadah, dan membaca Alkitab yang pertama dalam Efesus 6 ayat 14-18. Seluruh perlengkapan senjata Allah yang disebutkan dalam ayat-ayat tersebut harus senantiasa dipakai untuk melawan kuasa jahat. Tetapi semua perlengkapan itu tidak ada artinya tanpa doa dan permohonan yang tak putus-putus pada Allah dalam roh. Dalam ayat tadi mengatakan kita harus berdoa bagi orang kudus karena mereka adalah orang yang melakukan tugas berat dalam pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Jadi, doa orang percaya bukan hanya ditunjukkan bagi diri sendiri dan bagi keluarga, namun bagi seluruh umat dan semua orang kudus. Yang kedua, Roma 12 ayat 12, ada hubungan saling menguatkan antara sukacita dalam pengharapan,
kesadaran dalam kesesakan, dan ketekunan dalam doa, orang beriman yang hidup dalam pengharapan kepada Allah sudah pasti mengalami sukacita dalam pengharapan. Itulah orang beriman memiliki ketahanan diri untuk bersabar dalam menghadapi penderitaan dan setia berdoa kepada Allah. Nah, anak-anak semuanya, tugas kita sudah dijelaskan tadi bahwa sebagai orang Kristen kita harus setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Dan kita juga mempunyai tanggung jawab untuk mendoakan orang-orang kudus. Kita memiliki tanggung jawab mendoakan hamba-hamba Tuhan yang dimanapun mereka mengabarkan Injil, karena mereka adalah tangan Tuhan. Karena melewati merekalah kebenaran firman Tuhan boleh disampaikan. Selanjutnya, sebagai kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, bahwa kembali kita diingatkan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang selalu setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Jadi kembali lagi Ibu ingatkan bahwa kita harus memiliki tanggung jawab untuk setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Karena melewati ini semualah kita bisa mendapatkan sukacita yang luar biasa daripada Tuhan. Dan Ibu harapkan anak-anak juga tidak malas untuk pergi ke gereja. Dan tentunya kita harus menyadari tanggung jawab kita sebagai orang Kristen, bahwa setiap hari Minggu kita wajib untuk pergi ke gereja dan tidak bermalas-malasan di rumah. Cukup sekian dulu, dan kiranya pembelajaran hari ini bisa memberkati anak-anak semua. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.